warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para jamaah Nahdlatul Ulama yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang dakwah Islam Prawali Songo atau masuknya Islam pertama kali di Nusantara atau Indonesia. Kalau dulu Nusantara, sekarang ya alhamdulillah menjadi Indonesia. Jadi banyak bukti sejarah, ya, banyak bukti sejarah mengatakan berbagai di literatur bahwasanya Islam masuk di Nusantara ini dengan berbagai macam. Ada yang mengatakan pada abad ke-7, ada yang mengatakan pada abad ke-11 atau 12, ada pun juga mengatakan abad ke-13. Semuanya itu punya bukti sendiri. Seperti di buku Atlas Wali Songo karya Ki Haji Agus Sunyoto, beliau mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Nusantara ini pada abad ke-7, pada abad ke-7 Hijriah, atau pada tahun 674 Masehi. Jadi agama Islam masuk ke Nusantara ini 3 tahun, sekitar 3 tahun atau 4 tahun setelah Nabi Muhammad wafat sudah masuk ke Indonesia. Dan bukti-buktinya banyak yang mengatakan bahwasanya abad ke-7 ini banyak bukti-buktinya. Di antaranya yaitu catatan dinasti Tang, kemudian makam Makhliga di Barus, Sumatera, kemudian catatan Al-Mas'udi, sejarawan Arab, juga ditinjau dari posisi strategis Selat Malaka yang pada waktu itu berkembang. Ya, pada waktu itu menjadi perdagangan internasional. Ya, jadi pedagang Arab, Persia, Cina dan lain sebagainya itu sudah masuk ke situ. Nah, di sini di buku Atlas Wali Songo itu mengatakan bahwasanya ada catatan dari dinasti Tang atau Tiongkok, Cina kalau sekarang, itu menyebutkan bahwasanya ada pemukiman pedagang Arab. Kalau dulu orang Cina itu mengatakan orang Arab itu tasik gitu. Ya mungkin ya kalau kita ya mungkin bisa, kalau mungkin logatnya itu orang Cina kan seperti itu. Jadi pedagang Arab mengatakan dinasti Tang itu bahwasanya di pemukiman pedagang Arab di pantai barat Sumatera atau di kota Barus, Sumatera. Hah? Ya, ya di sekitar itu Aceh, Sumatera. Pada tahun 674 Masehi, yang menandakan keberadaannya komunitas Muslim awal. Jadi ya pantas saja kalau ada yang mengatakan bahwasanya ya bahwa Aceh terutama itu mengatakan ya Serambi Mekah, ya Serambi Mekah. Ya karena pernah Islam masuk pertama kali ke Nusantara atau Indonesia itu ya melalui sana, melalui Aceh itu. Ini ada catatan pada dinasti Tang di Tiongkok sana ada.
Itu. Kemudian makam Makhligai di Barus. Nah, Barus ini kalau kita merujuk apa ya, di Al-Quran itu entah sih itu surat apa itu ada kata-kata Barus itu. Bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya memandikan jenazah itu dengan kafur barus. Iya. Nah, ini menandakan bahwasanya suatu bukti yang kuat bahwasanya pedagang-pedagang Arab, ya, pedagang-pedagang Arab yang Muslim itu sudah membawa apa? Barus, kapur barus ke Arab, Buangian itu. Dan satu-satunya kapur barus itu cuma ada di Sumatera, di Barus itu, Fansur itu. Makanya sangat jelas ya bukti kuat bahwasanya Islam itu masuk dari sana itu. Nah, kemudian dan juga di sana di Barus itu ada salah satu nisan. Ya, kalau kita cari di Google atau sekarang itu ada. Jadi salah satu makam menurut nisan bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Ya. 672 Masehi. Berarti Islam itu sudah masuk ini. Sudah ini. 100. Iya, 150 Hijriah. Dan juga ini catatan Al-Masudi, sejarawan Arab melaporkan adanya utusan dari Raja Arab Muslim yang berkunjung ke kerajaan Kalingga Jawa. Nah, ini kalau tadi catatan yang menjelaskan tentang masuknya agama Islam itu ke Barus atau Sumatera. Ini dari catatan sejarawan Arab ini mengatakan adanya utusan Raja Arab Muslim, ya, entah itu mungkin di Khalifah Ali atau Khalifah Muawiyah mungkin, ya, yang berkunjung ke kerajaan Kalingga Jawa. Kalingga pada waktu itu rajanya itu Ratu Sima ya, Ratu Sima. Pada tahun 675. Wah, lebih lagi ya, 75. Menunjukkan interaksi awal-awal antara Arab dan Nusantara. Jadi ini bukti kuat. Kalau dulu mungkin kita mengatakan bahwasanya penyebaran agama Islam itu lewat pedagang Gujarat. Tapi kemudian alhamdulillah ada bukti yang lebih kuat, bahkan lebih kuno, lebih kuno daripada pedagang Gujarat itu. Kalau pedagang Gujarat itu berpendapat pada abad ke-13. Sedangkan bukti-bukti yang lebih kuno yang baru-baru saja ditemukan bahwasanya pada abad ke-7, artinya lebih tua lagi, lebih dulu lagi, lebih ke belakang lagi itu. Jadi pada abad ke-7 atau abad pertama Hijriah. Itu. Jadi kalau di dakwah Islam dan di buku Atlas Wali Songo itu mengatakan bahwasanya terjadi migrasi keluarga Persia ke Nusantara. Persia, kalau sekarang Iran. Sekarang Iran. Yang terbesar di antara keluarga itu adalah sebagai berikut. Jadi ada keluarga imigrasi besar-besaran, ya, pada abad ke-10 Masehi. Keluarga Lor yang datang pada zaman Raja Nasiruddin bin Badr memerintah wilayah Lor di Persia tahun 300 Hijriah atau 912 Masehi. Betul. Keluarga Lor ini tinggal di Jawa. Nah, ini di Jawa dan mendirikan kampung dengan nama Leran atau Loran.
Loran, iya, yang bermakna kediaman orang Lor. Jadi ini intermisi ya. Jadi kalau apa? Kalau saudara-saudara pernah menyaksikan ya, ini intermezzo, pernah menyaksikan apa di sinetron Laga Aling Dharma, itu kan ada dari desa Leran, itu ada seperti itu, ada beberapa episode itu memang betul itu membuktikan bahwasanya di desa Leran itu terdapat pemukiman Arab, dan di desa Leran itu juga ditemukan makam Maimun, Fatimah binti Maimun itu di Gresik. Alhamdulillah itu. Kemudian setelah keluarga Lor juga ada keluarga Jawani yang datang dari pada zaman Jawani Al-Kurdi, memerintah Iran sekitar tahun 301 Hijriah atau 913 Masehi. Mereka tinggal di Pasai, Sumatera. Lah kalau ini tinggal di Pasai. Kalau tadi itu keluarga Lor itu tinggal di Leran atau daerah Gresik, di Jawa. Ini tinggal di Pasai, Sumatera Utara. Keluarga ini yang diketahui menyusun khot Jawi, artinya tulisan Jawa atau Jawi yang dinisbatkan kepada Jawani. Nah, ini dinisbatkan ke sana. Kemudian lagi ini makanya ada sebagian ajaran kita itu seperti ini. Keluarga Syiah. Yang ketiga ini keluarga Syiah yang datang pada masa pemerintahan Ruhunuddin bin Hasan bin Buai Ad-Dailami sekitar tahun 357 Hijriah atau 969 Masehi. Keluarga ini tinggal di bagian tengah Sumatera Timur dan mendirikan kampung di situ yang dikenal dengan nama Siak, yang kemudian menjadi negeri Siak. Ini keluarga Syiah. Makanya ya kita sebagian itu karena ajarannya itu kan seperti almarhum Gus Dur mengatakan kita itu Syiah, tapi tidak menyeluruhnya. Artinya kita masih mengakui keberadaan sahabat semuanya, itu tidak seperti kebanyakan Syiah itu. Tapi yang kita lakukan itu sama seperti maulid, mengadakan maulid, kemudian mengadakan lain-lainnya itu hampir sama sebenarnya. Tapi kita akan mengakui keberadaan para sahabat-sahabat itu. Kemudian ada lagi keluarga Rumai dari Puak Sabankarah yang tinggal di utara timur Sumatera. Penulis Arab pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi menyebut pulau Sumatera dengan nama Rumi, Al-Arumi, Lambri atau Lamuri. Ya. Jadi itu catatan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Jadi catatan dinasti Tang di Tiongkok itu pada tahun 674 Masehi. Kemudian ada lagi bukti di Barus, Sumatera Utara pada tahun 672 Masehi bertuliskan Syekh Rukunuddin. Kemudian ada catatan sejarawan Arab ya, yang berkunjung, ada utusan Raja Arab katanya berkunjung ke kerajaan Kalingga, Jawa Tengah. Kalingga, Jawa Tengah, Ratu Sima pada tahun 675 Masehi. Ya. Kemudian juga bukti-buktinya posisi strategis Selat Malaka.
Nah, jadi pada abad ke-7 Selat Malaka sudah menjadi jalur perdagangan internasional yang ramai. Ya, jadi pedagang dari Arab, dari Persia, dari India dan sebagainya itu sudah menyebar Islam di wilayah pesisir Sumatera. Kemudian lagi teori Makkah. Teori Makkah ini didukung oleh Buya Hamka dan Vanwir. Ini pada bukti-buktinya. Nah, kemudian ya kita tinggal selanjutnya yaitu tentang Wali Songo, penyebar Islam di Jawa. Nah, setelah kemudian pada abad ke-7 Masehi, agama Islam itu ternyata tidak begitu diterima, tidak begitu penyebarannya itu tersendat-sendat. Kalau sekarang itu tersendat-sendat, tidak begitu menyeluruh, cuma hanya di perairan, hanya di sekitar pesisir saja, ke pedalaman kurang. Baru kemudian pada abad ke-15, ya, pada abad ke-15, pada waktu Kesultanan Ottoman, Sultan Muhammad I yang merupakan pemimpin Turki Ottoman pada waktu itu, beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada pedagang dari Gujarat, India. Beliau itu menanyakan ke mereka, itu karena mungkin para pedagang Gujarat itu lebih mungkin. Jadi Sultan Muhammad itu dari dinasti Ottoman itu menanyakan keberadaan perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Karena kenapa kok Pulau Jawa? Karena pada waktu itu kerajaan yang besar di Pulau Jawa itu adalah Majapahit. Makanya sampai terkenal ke penjuru dunia. Makanya ditanyakan oleh Sultan Muhammad ini. Kemudian dari para pedagang itu diketahui bahwasanya para rakyat di Pulau Jawa ada yang beragama Islam, tapi hanya sebagian, hanya di pesisir, karena ada penyebar Islam yang dulu itu ada yang menikah dengan orang sekitar, kemudian melalui perkawinan, kemudian ada yang menetap, ada yang kembali. Kemudian karena seperti itu, kemudian Sultan Muhammad itu menyuruh pejabatnya untuk mengirimkan para mubalik ke Nusantara agar agama Islam ini menyebar, bukan hanya di daerah pesisir saja, tapi lebih kepada pedalaman. Makanya kemudian Sultan Muhammad tadi itu mengirimkan pada tahun 808 Hijriah atau 1444 Masehi. Ya, kemudian berkumpul para ulama, kemudian berangkat ke Pulau Jawa, karena Pulau Jawa pada waktu itu kerajaan Majapahit. Nah, di sini saya akan menerangkan bahwasanya Wali Songo itu sebenarnya adalah media dakwah, atau beberapa orang pendakwah, 9 orang yang menetap di Pulau Jawa, dibagi di sebelah timur Jawa Timur itu 3 orang, di sebelah Jawa Tengah itu 3 orang, kemudian Jawa Barat 3 orang, akhirnya 9 orang. Sebenarnya Wali Songo itu memang betul 9 orang, tapi berganti-ganti menurut masanya. Setelah ada yang pulang ke negerinya, kemudian ada yang meninggal, kemudian diganti oleh santri atau putranya atau yang lainnya itu. Nah, pada waktu pertama kali yang diutus oleh Sultan Muhammad dari Turki Ottoman ini, yang pertama itu ini yang terkenal padahal ini pada periode pertama ini sebenarnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau itu berasal dari Turki,
ahli mengatur negara, berdakwah di Jawa Timur, wafat di Kota Gresik, Jawa Timur. Makamnya terletak di 300 meter sebelah selatan alun-alun Gresik. Gini, Syekh Maulana Malik Ibrahim tertua ini. Ya, jadi sebenarnya seperti Sunan Kalijogo, tidak nututi sebenarnya ke mau saya nama Malik Ibrahim. Iya, tidak nututi. Itu. Iya, saking terkenalnya. Karena kenapa beliau itu Syekh Maulana Malik Ibrahim itu terkenal? Karena Syekh Maulana Malik Ibrahim itu berdakwah di Gresik yang notabene itu dekat dengan apa? Dengan Majapahit, tidak seperti yang lainnya itu. Kemudian yang kedua itu Syekh Maulana Ishaq berasal dari Samarkand, Bukhara, Rusia Selatan, Rusia. Beliau itu ahli pengobatan. Nah, dari pengobatan itu insya Allah para teman-teman sudah tahu. Akhirnya beliau memperoleh istri seorang bangsawan di negeri Belambangan dari Sekardadu. Nah, putri dari Minak Sembuyu, masih keturunan Majapahit, dan melahirkan Sunan Giri atau Raden Paku. Nah, beliau ini Syekh Maulana Malik Ishaq ini sama dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Jawa bagian timur. Tugasnya Syekh Maulana Malik Ishaq melanjutkan dakwanya ke Pasai dan wafat di sana. Jadi beliau itu tidak menetap di Jawa. Setelah beberapa tahun kemudian beliau ke Pasai. Ya, tidak menetap. Kemudian yang ketiga itu ada Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro, berasal dari Mesir. Beliau berdakwah di Jawa bagian timur juga. 3 orang. Ya, Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Beliau ini merupakan kakek dari Ali Murtado, Raden Santri, Sunan Gisik atau Gresik, dan Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat Sunan Ampel. Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro di Jawa Timur juga. Nih, itu tadi. Jadi di Jawa Timur itu ada Syekh Maulana Malik Ibrahim, ada Syekh Maulana Ishaq, ada Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Kemudian yang keempat itu ada Syekh Maulana Al-Maghribi. Kenapa Al-Maghribi? Karena beliau itu dari Maghrib, Maruku. Dari Maruku. Nah, beliau itu berdakwah di Jawa Tengah. Wafat tahun 1465 Masehi. Makamnya di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Klaten, Syekh Maulana Al-Maghribi. Kemudian ada Syekh Maulana Malik Israel. Beliau berasal dari Turki, sama dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim tadi. Ahli mengatur negara, sama keahliannya itu. Beliau berdakwah di Jawa bagian tengah, wafat tahun 1435 Masehi, makamnya di Gunung Santri, Syekh Maulana Malik Israel. Nah, kemudian yang keenam ada Syekh Maulana Ali Akbar. Beliau berasal dari Persia, Iran, ahli pengobatan sama dengan Syekh Maulana Ishaq tadi, ahli pengobatan, berdakwah di Jawa bagian barat. Wafat tahun 1435 Masehi, makamnya juga di Gunung Santri, sama dengan Syekh Maulana Malik Israel. Kemudian yang ketujuh ada Syekh Maulana Hasanuddin. Beliau berasal dari Palestina, yang alhamdulillah semoga Palestina damai-damai selalu di bulan puasa ini ya Allah. Ya. Nah, Syekh Maulana Malik Hasanuddin ini berasal dari Palestina, berdakwah di Jawa bagian barat. Wafat tahun 1462 Masehi, makamnya di samping Masjid Banten Lama. Syekh Maulana Hasanuddin. Kemudian yang delapan ada Syekh Maulana Aliuddin, berasal dari Palestina juga, sama. Berdakwah juga di Jawa Barat. Wafat tahun 1462 Masehi, sama. Makamnya sama dengan yang tadi Syekh Maulana Hasanuddin itu. Kemudian yang terakhir itu ada ini terkenal juga.
terdengar juga ini. Ini kalau orang ahli pengobatan, ahli menumbal tempat angker lah, ini jagonya ini. Jagonya ini beliau ini. Ya. Yang kesembilan itu adalah Syekh Subakir. Nah, ini bagi pecinta supranatural atau spiritual, ini Syekh Subakir ini. Syekh Subakir ini ahli dalam pengobatan atau menumbal tempat-tempat angker. Syekh Subakir ini, beliau udah berasal dari Persia, ahli ekologi Islam. Beliau berdakwah keliling. Beliau ini yang menggantikan setelah beliau berangkat, ada yang mengatakan wafat, ada yang mengatakan kembali lagi ke Persia. Yang menggantikan beliau ini Sunan Kalijogo. Jadi beliau setelah itu digantikan oleh Sunan Kalijogo setelah beliau itu. Sama artinya jadi Syekh Subakir ini tidak menetap, berkeliling ya, karena menumbal tempat angker itu. Tidak sampai beliau, ada yang mengatakan meninggal di Sulawesi, ada pun juga yang mengatakan beliau itu kembali lagi ke negeri asalnya Persia pada tahun 1956, wafat di sana. Itulah penyebaran Islam yang pertama kali di Nusantara atau Indonesia, dan juga para wali songo yang angkatan pertama atau yang pertama kali diutus oleh Sultan Muhammad I dari Ottoman. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.